Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang saat kutolak permintaan ibu mertua. Dia melemparkan gelas kopi ke wajahku hingga pecah. Minggat, dasar wanita jalang. Dengan wajah berlumuran darah aku pergi, sambil mengirim satu pesan singkat mengubah segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pecahan gelas itu menghantam wajahku begitu cepat hingga aku bahkan tidak sempat menghindar. Piar! Suara kaca pecah memenuhi ruang tamu. Cairan kopi yang masih hangat bercampur dengan darah yang mengalir dari pelipisku. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku mundur beberapa langkah sambil menahan perih yang terasa menjalar hingga ke pipi. Pergi dari rumah ini. Dasar wanita tidak tahu diri. Bentak ibu mertuaku, Bu Ratna, dengan napas memburu. Aku memejamkan mata sejenak. Bukan karena rasa sakit di wajahku, melainkan karena hatiku baru saja menerima luka yang jauh lebih dalam. Di hadapanku berdiri seluruh keluarga suamiku. Mereka menyaksikan semuanya. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mencoba menghentikan Bu Ratna. Tidak ada yang datang untuk memastikan keadaanku. Pandanganku perlahan beralih kepada suamiku, Rendra. Pria yang 5 tahun lalu mengucapkan janji untuk menemaniku dalam suka maupun duka itu hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tak satu kata pun keluar. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pecahan gelas yang melukai wajahku. Aku mengusap darah yang menetes ke dagu menggunakan punggung tangan. Jemariku bergetar. Namun, aku menolak menangis di hadapan mereka. Bukan karena aku kuat, melainkan karena aku sadar, air mata tidak akan mengubah apapun. Namaku Lisa. Selama 5 tahun menjadi bagian dari keluarga ini, aku selalu percaya bahwa kesabaran akan membawa penerimaan. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun lebih pagi daripada siapapun untuk menyiapkan sarapan. Aku mengurus rumah tanpa pernah menghitung lelah. Gajiku setiap bulan hampir selalu kuberikan ketika keluarga membutuhkan tambahan biaya usaha. Saat usaha keluarga mengalami kesulitan, tabunganku habis tanpa pernah kusesali. Ketika utang mulai menumpuk, aku rela menjual gelang peninggalan almarhum ibuku. Perhiasan itu adalah satu-satunya kenangan yang masih kusimpan. Namun aku memilih mengikhlaskannya demi membantu keluarga yang kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Sayangnya, semua pengorbanan itu tidak pernah dianggap cukup. Setiap kali aku memenuhi satu permintaan, akan muncul permintaan berikutnya. Semakin aku mengalah, semakin mereka merasa berhak meminta lebih banyak. Hingga akhirnya tibalah hari yang mengubah seluruh hidupku. Sore itu Bu Ratna meminta semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Nada suaranya terdengar tegas. Ada urusan penting. Aku mengira kami akan membahas perkembangan usaha keluarga yang beberapa bulan terakhir memang sedang mengalami penurunan. Namun dugaanku salah. Di atas meja telah tersedia beberapa lembar dokumen. Seorang pria yang mengaku sebagai petugas dari lembaga pembiayaan duduk sambil membuka map hitam. Bu Ratna mendorong berkas itu ke hadapanku. Lisa, tinggal tanda tangan saja. Aku membaca halaman demi halaman. Semakin lama ku baca, jantungku semakin berdegup kencang. Ini bukan surat persetujuan biasa. Ini adalah perjanjian pinjaman bank dengan nilai yang sangat besar. Yang membuatku terdiam bukan jumlah pinjamannya, melainkan satu kalimat yang tertulis jelas. Seluruh kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak penanda tangan. Artinya, jika usaha itu gagal, akulah yang harus menanggung semuanya seorang diri. Aku mengangkat wajah perlahan. Bu, kenapa atas nama saya? Bu Ratna menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Karena namamu bersih, pengajuan akan lebih mudah disetujui. Aku menoleh kepada Rendra. Mas, apakah Mas sudah membaca isi perjanjian ini? Rendra menarik napas panjang sebelum menjawab lirih. Sudah. Mas setuju. Ia kembali menundukkan kepala.
Kita hanya sedang membantu keluarga. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Membantu keluarga. Bukankah selama ini aku sudah melakukan semuanya? Aku menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Tak seorang pun tampak ragu. Seolah keputusan itu sudah dibuat jauh sebelum aku datang. Aku hanyalah orang terakhir yang diminta membubuhkan tanda tangan. Tanganku perlahan menutup map tersebut. Maaf, Bu. Suasana mendadak sunyi. Aku tidak bisa menandatanganinya. Bu Ratna mengernyit. Apa katamu? Aku tidak bersedia mengambil pinjaman atas namaku sendiri. Wajah Bu Ratna langsung berubah merah. Kamu menolak membantu keluarga. Aku ingin membantu. Tapi bukan dengan cara yang membuat seluruh tanggung jawab dibebankan kepadaku. Suara Bu Ratna meninggi. Selama ini kamu makan di rumah ini. Sekarang diminta sedikit pengorbanan saja sudah banyak alasan. Aku mencoba tetap tenang. Ini bukan pengorbanan kecil, Bu. Belum sempat aku melanjutkan penjelasan. Bu Ratna berdiri dengan wajah penuh amarah. Tangannya meraih gelas kopi di atas meja. Aku sempat melihat gerakan itu. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Brak! Gelas itu menghantam wajahku hingga pecah berkeping-keping. Ruangan dipenuhi suara pecahan kaca. Aku kehilangan keseimbangan. Darah mengalir perlahan di pipiku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membelaku. Bu Ratna menunjuk pintu sambil berteriak. Keluar dari rumah ini. Mulai hari ini kamu bukan bagian dari keluarga kami. Aku menatap Rendra untuk terakhir kalinya. Aku berharap, setidaknya kali ini ia akan berdiri di sampingku. Namun harapan itu lenyap ketika ia tetap diam. Aku mengambil tas yang terjatuh di lantai. Dengan langkah pelan, aku keluar melewati ruang tamu, teras, hingga gerbang rumah. Udara sore terasa begitu dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Aku berhenti beberapa detik, mengusap darah yang masih menetes. Lalu mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Jariku membuka satu nomor yang selama 5 tahun tidak pernah kuganggu. Aku mengetik satu kalimat pendek. Pak Surya, mulai hari ini, jalankan semuanya sesuai isi perjanjian. Pesan itu terkirim. Aku menarik napas panjang. Di dalam rumah, mereka masih mengira aku pergi sebagai wanita yang kalah. Padahal, tidak seorang pun menyadari bahwa satu pesan singkat yang baru saja kukirim akan mengubah nasib keluarga itu. Mulai esok pagi, aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di bangku ruang gawat darurat. Perih di wajahku mulai berubah menjadi rasa berdenyut yang menusuk hingga ke kepala. Perawat baru saja selesai membersihkan luka akibat pecahan kaca yang menghantam pipiku. Beruntung serpihan itu tidak mengenai mataku. Namun dokter mengatakan luka itu cukup dalam sehingga harus dijahit. Aku hanya mengangguk pelan. Rasa sakit di wajahku masih bisa kutahan. Yang jauh lebih sulit kutahan adalah kenyataan bahwa tidak seorang pun dari keluarga suamiku datang mencariku. Bahkan Rendra, suamiku sendiri. Lukanya akan sembuh, Bu, ujar dokter yang memperkenalkan dirinya sebagai Dokter Maya. Tetapi ibu harus banyak beristirahat. Jangan sampai mengalami tekanan emosional berlebihan. Aku memaksakan senyum tipis. Terima kasih, Dok. Dokter Maya memandangku beberapa saat, seolah ingin bertanya lebih banyak, tetapi ia memilih menghormati keputusanku yang masih ingin diam. Setelah beliau keluar, aku kembali menatap layar ponsel. Sepi, tidak ada panggilan, tidak ada pesan. 5 tahun hidup bersama mereka ternyata tidak cukup untuk membuat seseorang menanyakan keadaanku. Aku menarik napas panjang. Air mataku hampir jatuh. Namun aku segera menghapusnya. Aku sudah terlalu lama menangisi orang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Sekitar 1 jam kemudian, ponselku akhirnya berdering. Bukan dari Rendra. Bukan pula dari keluarga suamiku. Nama yang muncul membuatku menghela napas lega. Pak Surya. Aku segera mengangkat telepon itu. Selamat malam, Bu Lisa. Selamat malam, Pak. Saya sudah menerima pesan Ibu. Aku terdiam beberapa detik. Apakah semuanya bisa dijalankan? Suara Pak Surya terdengar tenang.
Sesuai amanat dalam perjanjian, saya hanya menjalankan apa yang telah disepakati sejak bertahun-tahun lalu. Tidak lebih, tidak kurang. Aku memejamkan mata. Kalau begitu, lakukan sesuai prosedur. Baik, Bu Lisa. Pak Surya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi malam ini. Aku tersenyum pahit. Terima kasih, Pak. Telepon berakhir. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada ancaman kepada siapapun. Hanya sebuah keputusan yang selama 5 tahun selalu kutunda demi menjaga keutuhan rumah tanggaku. Di sisi lain, rumah keluarga suamiku justru dipenuhi tawa. Bu Ratna duduk dengan wajah puas. Akhirnya perempuan keras kepala itu pergi juga. Dina, adik iparku, ikut tersenyum. Dari dulu memang seharusnya dia tidak usah banyak aturan. Pak Haris hanya diam menikmati kopi. Sementara Rendra masih duduk tanpa banyak bicara. Bu Ratna menoleh kepadanya. Besok urusan pinjaman tetap lanjut. Tapi atas nama siapa, Bu? Tanya Rendra lirih. Bu Ratna mendengus. Cari cara lain. Yang penting usaha ini tetap jalan. Rendra kembali terdiam. Dalam hatinya sebenarnya muncul rasa bersalah. Namun lagi-lagi ia memilih diam. Diam telah menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan itulah yang perlahan menghancurkan keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Bu Ratna datang ke kantor pemasok terbesar mereka. Ia sudah membawa daftar pesanan seperti biasanya. Namun wajah manajer perusahaan tampak berbeda. Maaf, Bu Ratna. Ada apa? Kami tidak bisa lagi mengirim barang. Bu Ratna mengernyit. Kenapa? Itu keputusan perusahaan. Setidaknya beri alasan. Manajer itu menggeleng pelan. Kami hanya menjalankan keputusan pimpinan. Bu Ratna keluar dari kantor dengan wajah kesal. Dasar perusahaan aneh. Ia masih menganggap semuanya hanya kebetulan. Belum sempat rasa kesalnya reda. Telepon kembali berdering. Kali ini dari salah satu pelanggan terbesar. Maaf, Bu Ratna. Kami membatalkan kerjasama. Apa? Kenapa? Kami sudah mengambil keputusan lain. Saya bisa memberi harga lebih murah. Maaf, keputusan sudah final. Sambungan telepon terputus. Wajah Bu Ratna mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun egonya masih terlalu besar untuk menghubungkan semua itu dengan kepergian Lisa. Sementara itu, aku keluar dari rumah sakit membawa satu tas kecil. Aku tidak memiliki tujuan. Rumah itu bukan lagi tempatku pulang. Orang tuaku telah lama tiada. Aku memilih menyewa kamar sederhana di sebuah rumah singgah yang direkomendasikan Dr. Maya. Pemilik rumah itu adalah seorang wanita parubaya bernama Bu Sari. Beliau menyambutku tanpa banyak bertanya. Nak, anggap saja rumah ini tempat beristirahat dulu. Aku mengangguk penuh haru. Masih ada orang asing yang mampu menunjukkan kebaikan. Ironisnya, kebaikan itu justru tidak kutemukan di rumah yang selama ini kusebut keluarga. Menjelang malam, Rendra akhirnya datang ke rumah singgah setelah mengetahui alamatku dari rumah sakit. Ia berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah. Lisa. Aku menatapnya datar. Aku hanya ingin bicara sebentar. Ada apa lagi, Mas? Rendra menundukkan kepala. Ibu masih marah. Tapi, kalau kamu mau pulang dan minta maaf, mungkin masalah ini bisa selesai. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Minta maaf. Iya, anggap saja mengalah seperti biasanya. Aku tersenyum getir. Mas yang wajahnya terluka itu aku. Lisa, jangan membuat keadaan semakin sulit. Aku memandang pria yang pernah menjadi tempatku bersandar. Kini aku menyadari sesuatu. Selama ini yang dipertahankan Rendra bukan pernikahan kami, melainkan kenyamanan dirinya sendiri. Aku menutup pintu perlahan, tanpa sepatah kata lagi. Di luar, Rendra berdiri cukup lama. Sementara di dalam rumah, aku memegang ponsel yang kembali bergetar.
Sebuah pesan masuk dari Pak Surya. Bu Lisa, tahap pertama sudah selesai. Mulai besok pagi, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian akan menerima pemberitahuan resmi. Aku menatap layar itu dalam diam. Aku tahu, besok pagi bukan hanya hidupku yang berubah, tetapi juga kehidupan seluruh keluarga yang baru saja mengusirku. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, mereka masih tertawa, merasa telah memenangkan segalanya. Mereka sama sekali belum menyadari bahwa kemenangan itu hanya akan bertahan 1 malam. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Luka di wajahku masih terasa berdenyut setiap kali aku mengubah posisi tidur. Namun, rasa sakit itu tidak sebanding dengan kekosongan yang memenuhi hatiku. Aku memandang langit-langit kamar kecil yang kini menjadi tempatku berteduh. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa setelah 5 tahun membangun rumah tangga, aku justru mengawali hidup baru seorang diri di sebuah rumah singgah. Pukul 5 pagi aku sudah terbangun. Aku mencuci wajah dengan hati-hati agar jahitan di pipiku tidak terbuka. Bayangan di cermin membuatku terdiam. Ada bekas luka yang memanjang di dekat tulang pipiku. Air mataku hampir jatuh. Namun aku segera mengusapnya. Luka ini akan sembuh, bisikku kepada diriku sendiri. Yang tidak boleh terluka lagi adalah harga diriku. Aku memutuskan tetap berangkat bekerja. Selama ini pekerjaanku sebagai staf administrasi adalah satu-satunya penghasilan yang benar-benar menjadi milikku. Aku ingin tetap bertahan. Setidaknya aku masih memiliki pekerjaan. Namun, kenyataan kembali mengujiku. Sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan kerja memandangku dengan tatapan aneh. Sebagian berbisik ketika aku melewati mereka. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya atasanku memanggilku ke ruangannya. "Silakan duduk, Bu Lisa." Nada suaranya terdengar canggung. Aku mulai merasa tidak tenang. "Ada apa, Pak?" Beliau menghela napas panjang. "Kami menerima beberapa laporan mengenai Ibu." "Laporan apa?" Beliau mendorong sebuah map ke arahku. Tanganku langsung gemetar ketika membaca isinya. Seseorang mengirim surat elektronik tanpa nama kepada perusahaan. Isinya menuduhku menyalahgunakan keuangan kantor. Bahkan ada tuduhan bahwa aku sering membawa data perusahaan keluar tanpa izin. Aku menggeleng kuat. "Itu tidak benar, Pak. Saya mengenal kinerja Ibu." "Lalu?" "Masalahnya laporan itu juga dikirim kepada kantor pusat." Dadaku terasa sesak. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Saya percaya, tetapi perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan. Aku menarik napas panjang. "Lalu bagaimana keputusan perusahaan?" Beliau menatapku dengan penuh penyesalan. "Untuk sementara, Ibu dinonaktifkan sampai proses investigasi selesai." Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak dipecat. Tetapi aku kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang masih kupunya. Keluar dari kantor, langkahku terasa sangat berat. Aku duduk di halte sambil menggenggam tas kecil di pangkuanku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Rumah sudah tidak ada. Keluarga telah mengusirku. Suamiku memilih diam. Kini pekerjaanku pun terancam hilang. Aku mulai bertanya dalam hati. Apakah mempertahankan kejujuran memang selalu harus dibayar semahal ini? Siang harinya, teleponku kembali berdering. Nama Rendra muncul di layar. Aku sempat ragu, namun akhirnya kuangkat. "Assalamualaikum." Suaranya terdengar dingin. "Waalaikumsalam. Aku cuma ingin memberitahu." "Ada apa, Mas?" "Ibu sudah tidak ingin kamu kembali." Aku tersenyum pahit. "Aku sudah tahu." Dan Rendra berhenti beberapa saat. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai." Jantungku seperti berhenti berdetak. Meski hubungan kami telah retak, aku tidak pernah menyangka kalimat itu akan keluar begitu cepat. "Kenapa secepat ini?" "Ibu bilang rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan." Aku memejamkan mata. "Lalu pendapat Mas sendiri?"
Keheningan panjang memenuhi sambungan telepon. Jawaban itu akhirnya datang. Aku hanya ingin semua masalah segera selesai. Bukan. Ia tidak sedang menyelesaikan masalah. Ia sedang meninggalkanku menghadapi semuanya sendirian. Kalau begitu, semoga keputusan Mas membawa kebaikan. Aku menutup telepon sebelum air mataku benar-benar jatuh. Sementara itu, di rumah keluarga Rendra, Bu Ratna tersenyum puas ketika mengetahui gugatan cerai telah diajukan. Nah, begitu lebih baik. Dina ikut menimpali. Nanti Mas Rendra pasti dapat istri yang lebih penurut. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan mereka mulai menyebarkan cerita kepada para tetangga. Menurut mereka, akulah penyebab semua masalah. Aku disebut sebagai istri yang durhaka. Aku dituduh pelit. Aku difitnah tidak mau membantu keluarga. Kabar itu menyebar dengan cepat. Beberapa orang yang dulu sering menyapaku kini memilih memalingkan wajah. Fitnah ternyata mampu melukai lebih dalam daripada pecahan kaca. Menjelang sore, aku kembali ke rumah singgah. Bu Sari sudah menungguku di ruang tamu. Beliau membawa sepiring makanan hangat. Nak, makanlah dulu. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Beliau duduk di sampingku. Kadang Allah mengambil banyak hal dari hidup kita. Aku menatap beliau, tetapi bukan untuk menghancurkan. Lalu untuk apa, Bu? Untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tetap tinggal saat semuanya hilang. Aku terdiam. Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa lebih ringan. Malam mulai turun. Aku membuka kotak kecil yang selama ini selalu kusimpan. Di dalamnya hanya ada satu foto lama. Foto almarhum kedua orang tuaku. Aku mengusap perlahan permukaan foto itu. Ibu, Aik, Lisa sudah berusaha menjadi orang baik. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, aku menangis sepuasnya. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena kehilangan rumah. Tetapi karena aku baru menyadari. Orang yang paling kucintai ternyata bukan lagi tempat raman untuk pulang. Sekitar pukul 9 malam, ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan telepon. Sebuah pesan singkat dari nomor Pak Surya. Bu Lisa, hasil investigasi internal perusahaan tempat Ibu bekerja mulai mengarah kepada pelaku sebenarnya. Ada seseorang yang sengaja mengirim fitnah menggunakan identitas palsu. Besok pagi saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus Ibu ketahui. Aku membaca pesan itu berulang kali. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh. Aku melihat secercah cahaya di ujung jalan yang gelap. Aku belum tahu apa yang akan disampaikan Pak Surya. Namun firasatku mengatakan, besok akan menjadi awal dari terungkapnya kebenaran yang selama ini disembunyikan seseorang. Pagi itu aku datang lebih awal ke sebuah kantor hukum sederhana di pusat kota. Gedungnya tidak besar. Cat dindingnya mulai memudar. Namun suasananya terasa tenang dan rapi. Di depan pintu tertulis sebuah papan kecil. Kantor Hukum Surya Al-Rekan. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Sudah bertahun-tahun aku mengenal nama itu. Namun selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun datang ke tempat ini. Seorang staf mempersilahkanku menuju ruang kerja Pak Surya. Ketika pintu terbuka, pria berusia sekitar 60 tahun itu langsung berdiri menyambutku. Silakan duduk, Bu Lisa. Aku mengangguk sopan. Terima kasih sudah datang, Pak. Beliau memandang bekas luka di pipiku dengan sorot mata prihatin. Saya menyesal semua ini akhirnya benar-benar terjadi. Aku hanya tersenyum tipis. Sejujurnya, saya juga tidak pernah menginginkan akhirnya seperti ini. Pak Surya membuka sebuah map coklat yang terlihat sudah cukup lama disimpan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dengan tanda tangan dan cap resmi. Beliau tidak langsung menyerahkannya kepadaku. Masih ingat pesan terakhir almarhum Pak Hendra? Aku langsung terdiam. Nama itu sudah lama tidak kudengar. Pak Hendra adalah sahabat mendiang ayahku. Beliau juga orang yang pernah berjanji akan menjaga amanah keluarga kami jika suatu hari aku membutuhkannya. Aku mengangguk pelan.
Beliau pernah berkata, bantuan hanya boleh diberikan selama saya diperlakukan sebagai keluarga. Pak Surya tersenyum tipis. Benar. Beliau lalu menutup kembali map itu. Namun hari ini saya belum bisa memperlihatkan seluruh isi dokumen. Masih ada proses hukum yang harus dijaga. Aku memahami alasan itu. Aku tidak pernah ingin menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat balas dendam. Aku hanya ingin menjaga amanah yang dulu dipercayakan kepadaku. Pak. Aku menatap beliau. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya tahu. Lalu kenapa semua bantuan harus dihentikan? Pak Surya menjawab dengan tenang. Karena perjanjian itu dibuat bukan untuk menghukum mereka. Beliau berhenti sejenak. Melainkan untuk menghentikan orang-orang yang menyalahgunakan kebaikan. Aku terdiam. Kalimat itu terasa begitu dalam. Sebelum aku pulang, Pak Surya menyerahkan sebuah kartu nama. Besok pagi datanglah ke alamat ini. Aku membaca nama perusahaan yang tertera. Yayasan Cahaya Nusantara. Apa saya akan bekerja di sana? Saya hanya mempertemukan. Keputusan tetap ada di tangan mereka. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah suamiku, aku merasa masih ada seseorang yang percaya kepadaku. Keesokan paginya aku datang ke alamat tersebut. Bangunannya sederhana. Bukan perusahaan besar seperti yang kubayangkan, melainkan sebuah yayasan yang membantu para pelaku usaha kecil. Aku disambut oleh seorang wanita ramah bernama Ibu Nadia. Beliau adalah direktur yayasan itu. Selamat datang, Bu Lisa. Aku membalas salamnya. Ibu Nadia sudah mengetahui sedikit tentang latar belakangku. Namun beliau sama sekali tidak menyinggung persoalan rumah tanggaku. Sebaliknya, beliau lebih banyak bertanya mengenai pengalaman kerjaku. Aku menjawab sejujur mungkin. Tentang pekerjaanku sebagai staf administrasi. Tentang pengalamanku mengatur pembukuan. Tentang kebiasaanku mendampingi usaha keluarga suamiku selama bertahun-tahun. Ibu Nadia terlihat beberapa kali menganggukkan kepala. Saya melihat kemampuan ibu cukup baik. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Tetapi kami tidak bisa langsung mengangkat ibu menjadi pegawai tetap. Aku mengangguk. Saya mengerti. Kami ingin melihat kemampuan ibu terlebih dahulu. Beliau lalu menyodorkan sebuah map. Kalau berkenan, mulai besok ibu bisa membantu kami sebagai konsultan administrasi untuk beberapa pelaku usaha kecil. Dadaku terasa hangat. Itu memang bukan jabatan besar. Penghasilannya juga jauh lebih kecil dibanding pekerjaanku dahulu. Namun bagiku, kesempatan untuk kembali berdiri jauh lebih berharga daripada besarnya gaji. Saya bersedia. Ibu Nadia tersenyum. Selamat datang. Di sisi lain, keadaan keluarga Rendra mulai berubah. Beberapa pemasok utama benar-benar menghentikan kerjasama. 2 pelanggan besar membatalkan kontrak. Pengajuan pinjaman bank juga ditolak. Bu Ratna mulai kehilangan kesabarannya. Kenapa semua jadi seperti ini? Pak Haris mencoba menenangkan. Mungkin hanya sedang kurang beruntung. Namun Bu Ratna mulai menyalahkan semua orang, termasuk Rendra. Kalau dulu kamu bisa membujuk Lisa menandatangani surat itu, kita tidak akan sesulit ini. Rendra hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia mulai mengingat wajah Lisa yang penuh darah ketika meninggalkan rumah. Bayangan itu terus menghantuinya. Namun rasa penyesalan masih kalah oleh rasa takut kepada ibunya. Sore harinya aku mulai membantu di yayasan. Aku bertemu banyak pelaku usaha kecil. Ada yang baru merintis warung. Ada yang menjual makanan rumahan. Ada pula seorang ibu yang hampir menutup usahanya karena salah mengatur keuangan. Aku membantu mereka menyusun pencatatan sederhana. Melihat senyum mereka setelah memahami cara mengelola usaha membuatku kembali merasakan arti keberadaanku. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Sampai lupa bahwa kemampuanku juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Menjelang pulang, Ibu Nadia menghampiriku. Bu Lisa. Iya, Bu.
Ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibu besok. Siapa? Beliau tersenyum tipis. Saya belum bisa memberitahu namanya. Tetapi beliau adalah salah satu donatur terbesar yayasan ini. Aku sedikit terkejut. Apakah ada masalah? Bukan. Beliau justru secara khusus meminta bertemu dengan ibu. Aku semakin bingung. Aku tidak mengenal siapapun di yayasan ini. Apalagi seorang donatur besar. Mengapa seseorang yang bahkan belum pernah kutemui ingin berbicara denganku? Malam harinya, saat aku hendak beristirahat, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal muncul di layar. Dengan ragu aku mengangkatnya. Selamat malam. Apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Lisa? Benar. Dengan siapa? Suara pria itu terdengar tenang. Besok pagi saya akan menemui ibu di Yayasan Cahaya Nusantara. Boleh saya tahu nama Bapak? Pria itu terdiam beberapa detik. Lebih baik kita bertemu langsung. Sambungan telepon pun berakhir. Aku memandang layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Aku memang baru saja mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Namun firasatku mengatakan, pertemuan besok bukan sekadar menawarkan pekerjaan, melainkan akan membuka sebuah kenyataan yang selama ini sengaja disembunyikan. Dan aku belum tahu, apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan itu. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke Yayasan Cahaya Nusantara. Sejak semalam, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa pria yang ingin menemuiku? Mengapa ia mengetahui namaku? Dan mengapa Ibu Nadia terlihat begitu menghormatinya? Aku duduk di ruang tamu yayasan sambil menggenggam secangkir teh hangat. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di halaman. Seorang pria berusia sekitar 65 tahun turun dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana. Tidak ada pengawal. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Namun, semua pegawai yayasan langsung berdiri menyambutnya. Selamat pagi, Pak. Pria itu membalas salam mereka dengan senyum ramah. Tatapannya kemudian berhenti tepat di hadapanku. Lisa. Aku berdiri perlahan. Maaf, apakah kita pernah bertemu? Beliau tersenyum hangat. Ketika terakhir kali kita bertemu, usiamu baru 8 tahun. Aku berusaha mengingat, namun bayangan itu masih samar. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah foto lama dari dalam dompetnya. Saat melihat foto itu, dadaku seolah berhenti berdetak. Di dalam foto terdapat aku yang masih kecil. Di sampingku berdiri ayah dan ibuku. Sementara pria yang kini berdiri di depanku berada tepat di sebelah ayah sambil merangkul bahunya. Air mataku langsung menggenang. Om Rahmat. Beliau menganggukkan kepala. Iya, Lisa. Aku tidak mampu berkata-kata. Om Rahmat adalah sahabat terbaik ayahku. Setelah kedua orang tuaku meninggal dunia akibat kecelakaan bertahun-tahun lalu, beliau tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Aku mengira beliau telah pindah ke luar negeri. Beliau masih memperhatikanku selama ini. Kami berbincang di ruang kerja Ibu Nadia. Om Rahmat memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. Ayahmu pernah menyelamatkan hidupku. Aku terdiam. Dulu perusahaan kami hampir bangkrut. Benarkah? Beliau mengangguk. Semua orang pergi meninggalkanku. Hanya ayahmu yang tetap percaya. Aku mulai memahami mengapa Pak Surya selalu menyebut tentang sebuah amanah. Om Rahmat melanjutkan ceritanya. Ketika ayahmu meninggal, aku berjanji akan menjaga putri satu-satunya. Tetapi aku juga tahu. Beliau tersenyum kecil. Lisa pasti tidak ingin dikasihani. Aku menundukkan kepala. Itu memang benar. Sejak kecil ayah selalu mengajariku untuk hidup dari hasil kerja sendiri. Aku tidak pernah ingin kau bergantung padaku. Lalu, karena itu aku memilih cara lain. Beliau membuka sebuah map yang selama ini dijaga Pak Surya. Untuk pertama kalinya, aku melihat isi lengkap dokumen tersebut. Di halaman terakhir terdapat tanda tangan ayahku. Juga tanda tangan Om Rahmat. Tanganku mulai bergetar. Ayah. Om Rahmat mengangguk pelan.
Ini adalah perjanjian yang kami buat beberapa bulan sebelum ayahmu meninggal. Aku membaca setiap kalimat dengan perlahan. Semakin ku baca, semakin deras air mataku mengalir. Isi perjanjian itu sama sekali tidak berkaitan dengan warisan. Bukan pula tentang pemberian harta, melainkan sebuah kesepakatan kemanusiaan. Apabila suatu hari Lisa menikah, dan keluarga suaminya memperlakukannya dengan baik sebagai anggota keluarga, maka seluruh bantuan usaha yang diberikan kepada keluarga tersebut akan terus berjalan melalui berbagai jalur yang sah. Namun apabila Lisa dihina, disakiti, diperalat, atau diusir, maka seluruh bantuan dihentikan tanpa pengecualian. Aku memejamkan mata. Selama ini, aku bukan penyelamat usaha keluarga Rendra. Aku hanyalah syarat yang dijaga oleh sebuah janji. Om Rahmat menatapku lembut. Ayahmu tidak ingin mereka bergantung kepadamu. Beliau hanya ingin memastikan putrinya hidup di tengah keluarga yang benar-benar menghargainya. Dadaku terasa sesak. Selama 5 tahun, aku sengaja menyimpan rahasia itu. Aku ingin diterima karena diriku sendiri, bukan karena bantuan yang berada di belakangku. Ibu Nadia kemudian menambahkan sesuatu yang membuatku semakin terkejut. Bu Lisa, sebenarnya, seluruh pelatihan usaha yang selama ini kami jalankan juga mendapat dukungan dari Pak Rahmat. Aku menoleh kepada beliau. Om Rahmat tersenyum. Aku ingin melihatmu bangkit. Tetapi bukan dengan memberimu uang, melainkan dengan memberimu kesempatan. Aku mengangguk sambil menghapus air mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang benar-benar menghormati pilihan hidupku. Sementara itu, di rumah keluarga Rendra, suasana berubah semakin tegang. Bank kembali menolak pengajuan pinjaman. 2 investor yang selama bertahun-tahun mendukung usaha mereka resmi menarik seluruh modal. Beberapa pemasok bahkan meminta pelunasan lebih awal. Bu Ratna mulai kehilangan kendali. Ini pasti ulah Lisa. Pak Haris mencoba berpikir tenang. Tapi bagaimana mungkin Lisa melakukan semua ini? Bu Ratna mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Pokoknya semua masalah ini muncul setelah dia pergi. Rendra yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu, mungkin kita memang sudah keterlaluan kepada Lisa. Belum selesai ia berbicara, Bu Ratna langsung membentak. Jangan membela perempuan itu. Rendra kembali terdiam. Namun kali ini, keraguan mulai tumbuh dalam hatinya. Sore harinya, Pak Surya datang ke rumah keluarga Rendra. Beliau membawa sebuah map yang sama. Dengan tenang ia menyerahkan surat resmi kepada Pak Haris. Mulai hari ini seluruh bentuk bantuan kepada usaha keluarga Bapak dihentikan sesuai isi perjanjian. Bu Ratna langsung merebut surat itu. Perjanjian apa? Pak Surya memandang mereka satu persatu. Perjanjian yang selama ini menjaga usaha keluarga ini tetap berdiri. Bu Ratna tertawa sinis. Kami tidak pernah menandatangani perjanjian apapun. Pak Surya mengangguk tenang. Benar. Karena yang membuat perjanjian itu bukan keluarga Bapak, tetapi seseorang yang selama ini memilih tetap diam. Ruangan mendadak sunyi. Rendra memandang Pak Surya dengan wajah bingung. Maksud Bapak siapa? Pak Surya menjawab dengan suara datar. Lisa. Satu kata itu membuat seluruh keluarga membeku. Belum sempat mereka mencerna ucapan tersebut, Pak Surya kembali berkata, selama 5 tahun, bukan karena usaha keluarga ini kuat, bukan pula karena keberuntungan, melainkan karena ada seseorang yang memilih menjaga kehormatan keluarga ini, meskipun setiap hari ia sendiri tidak pernah dihormati. Bu Ratna perlahan kehilangan warna di wajahnya. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Pak Surya menutup mapnya. Ada satu dokumen lagi. Dokumen itu akan dibuka di hadapan pengadilan apabila diperlukan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, beliau pergi meninggalkan rumah itu. Rendra terduduk lemas. Sementara Bu Ratna masih memegang surat itu dengan tangan gemetar. Mereka baru saja mengetahui bahwa Lisa bukan sekadar menantu yang selama ini mereka remehkan.
Namun mereka belum mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Sebab, dokumen terakhir yang disimpan Pak Surya bukan hanya mampu menghentikan seluruh bantuan. Dokumen itu juga dapat menentukan siapa yang berhak mempertahankan seluruh aset yang selama ini mereka banggakan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari yang selama ini kutakuti akhirnya benar-benar datang. Pagi itu, Pak Surya menghubungiku. Bu Lisa, hari ini ada pertemuan penting. Pertemuan apa, Pak? Semua pihak yang berkaitan dengan perjanjian akan hadir. Aku terdiam. Aku tahu, hari ini bukan hanya tentang dokumen. Bukan hanya tentang usaha keluarga Rendra. Tetapi tentang semua luka yang selama ini aku pendam. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Bekas luka di wajahku memang mulai mengering. Namun luka di hati masih meninggalkan bekas yang dalam. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk memperjuangkan kebenaran. Pertemuan itu dilakukan di sebuah ruang rapat kantor hukum Pak Surya. Di sana sudah ada beberapa orang. Pak Surya, Om Rahmat, Ibu Nadia, Pak Haris, Bu Ratna, Dina, dan Rendra. Ketika aku masuk, semua mata langsung tertuju kepadaku. Bu Ratna terlihat terkejut. Mungkin ia tidak menyangka aku akan datang dengan tenang. Tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya duduk di tempat yang sudah disediakan. Rendra menatapku lama. Luka di wajahmu. Aku tidak menjawab, karena aku tahu ucapan maaf yang terlambat tidak akan menghapus kejadian yang sudah terjadi. Pak Surya membuka pertemuan. Saya ingin semua pihak mendengarkan sampai selesai. Beliau meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Selama bertahun-tahun, usaha keluarga Pak Haris berkembang karena mendapat dukungan modal dari beberapa pihak. Bu Ratna langsung menyela. Kami membangun usaha itu dengan kerja keras kami sendiri. Pak Surya mengangguk. Benar, keluarga Bapak juga bekerja keras. Tetapi ada fakta yang selama ini tidak diketahui. Beliau membuka dokumen pertama. Sebagian besar modal awal berasal dari investor yang memberikan bantuan berdasarkan rekomendasi almarhum Pak Hendra dan Pak Rahmat. Semua orang terdiam. Pak Haris tampak bingung. Kenapa kami tidak pernah tahu? Karena bantuan itu diberikan melalui jalur profesional. Pak Surya menatap mereka. Dan ada satu syarat. Ruangan menjadi semakin sunyi. Lisa harus diperlakukan sebagai keluarga. Bu Ratna langsung berdiri. Jadi sekarang Anda ingin menyalahkan kami hanya karena satu pertengkaran? Aku menatapnya. Bukan satu pertengkaran. Tetapi 5 tahun. 5 tahun aku menelan banyak hal. Namun aku memilih diam. Pak Surya mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Di dalam ini terdapat bukti komunikasi dan laporan penggunaan dana. Ia menyalakan layar. Satu persatu dokumen muncul. Laporan keuangan, catatan transfer, dan beberapa percakapan. Tanganku mengepal ketika melihat salah satu bukti. Percakapan antara Bu Ratna dan Dina. Mereka pernah merencanakan agar aku mengambil pinjaman atas namaku sendiri. Bukan untuk menyelamatkan usaha, tetapi untuk menutupi beberapa utang pribadi. Aku menatap mereka. Jadi selama ini, suaraku bergetar. Kalian memang sudah merencanakannya. Dina langsung panik. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Lalu bagaimana? Dina terdiam, karena tidak ada jawaban. Namun kejutan terbesar belum selesai. Pak Surya membuka dokumen lain. Selain itu, kami menemukan bukti mengenai laporan palsu yang menyebabkan Lisa dinonaktifkan dari pekerjaannya. Aku terkejut. Apa? Om Rahmat menatapku serius. Orang yang mengirim laporan itu menggunakan identitas palsu. Layar kembali menampilkan bukti. Nomor pengirim, alamat email, dan rekaman komunikasi. Semua mengarah kepada seseorang. Ruangan mendadak membeku. Aku tidak percaya, karena orang yang melakukan itu adalah Dina. Rendra langsung menatap adiknya. Dina,
Dina mulai menangis. Aku hanya ingin membantu ibu. Membantu? Suara Rendra meninggi untuk pertama kalinya. Kamu menghancurkan hidup Lisa. Dina menunduk. Tapi aku tidak menyangka semuanya menjadi sebesar ini. Kalimat itu membuatku semakin kecewa. Bukan karena dia membenciku, tetapi karena dia sama sekali tidak merasa bersalah. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Cukup. Semua orang menoleh. Kalian semua menyalahkanku sekarang. Air matanya mulai keluar. Aku hanya ingin mempertahankan keluarga ini. Aku menatapnya. Bu, kalau memang ingin mempertahankan keluarga, kenapa harus menghancurkan satu orang di dalamnya? Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban. Rendra kemudian berdiri. Wajahnya penuh penyesalan. Lisa, aku salah. Aku menatapnya. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya berdiri saat kamu disakiti. Aku diam, karena kalimat itu adalah kalimat yang sudah kutunggu selama bertahun-tahun. Namun kini, ketika akhirnya keluar, hatiku tidak lagi sama. Aku tidak hanya kehilangan suamiku hari itu, Mas. Aku kehilangan kepercayaan. Rendra menunduk. Pak Surya kemudian mengambil satu dokumen terakhir. Sekarang keputusan ada di tangan Bu Lisa. Aku menatap dokumen tersebut. Apa ini? Ini keputusan akhir mengenai kelanjutan seluruh bantuan dan hak pengelolaan aset yang selama ini terkait dengan perjanjian. Aku terdiam. Jika ibu menandatangani ini, seluruh hubungan bisnis dengan keluarga Rendra akan resmi berakhir. Aku menatap mereka. Jika aku menandatangani, mereka akan kehilangan semuanya. Jika aku tidak, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Semua orang menunggu keputusanku. Aku menggenggam pena. 5 tahun aku memilih mengalah. 5 tahun aku diam. Tetapi hari ini, aku harus memilih. Bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai seseorang yang harus menghargai dirinya sendiri. Aku mengangkat pena perlahan. Namun sebelum tanda tanganku menyentuh kertas, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk membawa sebuah map besar. Pak Surya langsung berdiri. Wajahnya berubah serius. Maaf, Bu Lisa. Ada satu fakta terakhir yang belum kami ketahui. Aku menatap pria itu. Jantungku berdebar. Karena isi map tersebut bisa mengubah seluruh keputusan yang baru saja akan kubuat. Aku masih memegang pena itu. Tanganku berhenti tepat beberapa sentimeter di atas kertas. Semua mata tertuju kepadaku. Namun sebelum aku mengambil keputusan, pria yang baru masuk ruang rapat berjalan mendekati Pak Surya. Ia menyerahkan sebuah map besar. Maaf terlambat, Pak. Pak Surya menerima map itu dengan wajah serius. Apakah ini sudah diverifikasi? Pria itu mengangguk. Sudah. Aku mulai merasa tidak tenang. Apa isi dokumen itu? Pak Surya tidak langsung menjawab. Beliau membuka map tersebut perlahan. Ini adalah hasil pemeriksaan tambahan mengenai kepemilikan dan asal dana yang selama ini digunakan untuk mendukung usaha keluarga Rendra. Bu Ratna langsung terlihat gelisah. Kenapa masih ada dokumen lain? Pak Surya menatapnya. Karena ada satu hal yang harus diketahui semua orang. Ruangan kembali sunyi. Pak Surya mengeluarkan beberapa lembar dokumen. 5 tahun lalu, sebelum Lisa menikah dengan Rendra, ada satu keputusan penting dari almarhum Pak Hendra. Aku menatap beliau. Keputusan apa, Pak? Beliau tidak hanya membuat perjanjian perlindungan, tetapi juga membuat sebuah mekanisme pengawasan. Aku terdiam. Maksudnya? Artinya, selama Lisa berada dalam keluarga yang baik, bantuan akan terus berjalan. Namun jika terjadi penyalahgunaan, semua aset yang berkaitan dengan perjanjian akan dikembalikan kepada pihak yang dipercaya. Aku mulai memahami. Jadi, bukan keluarga Rendra yang memiliki hak penuh. Pak Surya mengangguk. Benar.
Selama ini mereka hanya mengelola, bukan memiliki. Kalimat itu membuat seluruh ruangan berubah. Bu Ratna langsung berdiri. Tidak mungkin. Kami membangun semuanya. Pak Surya tetap tenang. Ibu Ratna, membangun sesuatu bukan berarti boleh mengambil hak orang lain. Beliau menunjuk dokumen. Di sini terdapat bukti bahwa beberapa keuntungan usaha digunakan untuk menutup utang pribadi keluarga. Pak Haris langsung menatap istrinya. Ratna. Bu Ratna mulai panik. Itu hanya sementara. Tidak ada yang dirugikan. Aku menggeleng pelan. Bu. Orang yang mengambil sesuatu tanpa izin selalu merasa tidak ada yang dirugikan. Padahal ada seseorang yang menanggung akibatnya. Aku menyentuh bekas luka di wajahku. Dan semua orang terdiam. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah pemeriksaan selesai, beberapa keputusan resmi mulai berjalan. Bu Ratna kehilangan posisi dalam pengelolaan usaha keluarga. Orang-orang yang selama ini bekerja sama mulai menjauh setelah mengetahui penyebab masalah sebenarnya. Nama keluarga yang dulu sering dipuji mulai menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena keberhasilan, melainkan karena kesalahan yang mereka sembunyikan. Namun aku tidak merayakan semua itu. Aku tidak merasa menang. Karena kemenangan terbesar bagiku bukan melihat mereka jatuh, melainkan melihat diriku sendiri kembali berdiri. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil kembali ke perusahaan tempatku bekerja. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Di ruang direktur, aku bertemu dengan pimpinan perusahaan. Beliau berdiri ketika aku masuk. Bu Lisa, kami ingin meminta maaf. Aku terkejut. Maaf. Kami melakukan pemeriksaan ulang. Beliau menyerahkan sebuah dokumen. Tuduhan terhadap ibu terbukti palsu. Aku membuka dokumen tersebut. Namaku dinyatakan bersih. Bahkan perusahaan menawarkan kembali posisiku. Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan jabatan yang lebih tinggi karena melihat integritas dan pengalaman kerjaku. Aku tersenyum kecil. Dulu aku kehilangan pekerjaan karena kebohongan seseorang. Kini aku mendapat kesempatan kembali karena kebenaran. Sementara itu, Rendra datang menemuiku. Kami bertemu di sebuah taman kecil. Tempat yang jauh dari rumah lama kami. Aku ingin meminta maaf. Aku diam. Aku salah, Lisa. Aku membiarkanmu sendirian ketika seharusnya aku melindungimu. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang nyata. Bukan hanya kejadian gelas itu, Mas. Aku terluka karena setiap kali aku membutuhkanmu, kamu memilih diam. Rendra menunduk. Aku tahu. Aku terlambat menyadarinya. Aku menarik napas. Kadang seseorang baru memahami nilai sesuatu setelah kehilangan. Air mata Rendra jatuh. Apa masih ada kesempatan? Aku memandangnya cukup lama. Lalu aku menjawab dengan tenang. Ada hal yang bisa diperbaiki. Tapi ada juga luka yang membutuhkan waktu. Rendra mengangguk. Ia tahu aku tidak bisa kembali menjadi Lisa yang dulu. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami resmi selesai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada saling menjatuhkan. Aku memilih jalan yang tenang. Karena aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan membawa kebencian. Rendra menerima keputusan itu. Mungkin untuk pertama kalinya, ia belajar menghargai pilihanku. Kehidupan Bu Ratna berubah drastis. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaannya harus dijual untuk menyelesaikan beberapa kewajiban. Teman-teman yang dulu selalu datang mulai menghilang. Orang-orang yang dulu memuji mulai menjauh. Namun yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna bukan kehilangan harta, melainkan kenyataan bahwa semua itu terjadi karena seseorang yang dulu ia anggap tidak berharga. Lisa, wanita yang pernah ia usir. Wanita yang pernah ia lukai. Justru orang yang selama ini membuat keluarganya tetap bertahan. Suatu sore, aku sedang berada di kantor yayasan bersama Ibu Nadia ketika Pak Surya datang. Wajahnya terlihat serius. Ada sesuatu yang harus Ibu ketahui. Aku menatap beliau.
Apalagi, Pak? Beliau menyerahkan satu amplop kecil. Ini ditemukan di antara dokumen lama almarhum Pak Hendra. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan. Aku membaca kalimat pertama. Dan seketika tubuhku membeku. Karena surat itu bukan hanya berisi pesan untukku, tetapi juga mengungkap alasan sebenarnya mengapa ayahku membuat semua perjanjian tersebut. Sebuah rahasia lama yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Bahkan olehku sendiri. Tanganku masih memegang surat lama itu. Kertasnya sudah mulai menguning dimakan waktu. Namun tulisan tangan ayahku masih terlihat jelas. Setiap kata yang kubaca membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku memahami alasan mengapa ayah begitu menjaga masa depanku. Surat itu bukan tentang harta, bukan tentang kekayaan, bukan pula tentang membalas orang yang menyakitiku. Surat itu adalah pesan terakhir seorang ayah kepada anaknya. Lisa, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti kamu sedang berada di masa yang sulit. Ayah ingin kamu mengingat satu hal. Jangan pernah mempertahankan tempat yang membuatmu kehilangan harga diri. Keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan hatimu. Air mataku jatuh perlahan. Selama ini aku berpikir ayah meninggalkan sebuah perlindungan untukku. Yang ayah tinggalkan adalah sebuah pelajaran. Beliau ingin aku belajar berdiri sendiri, bukan hidup bergantung kepada siapapun. Aku menutup surat itu dan memandang Pak Surya. Jadi selama ini ayah sudah memikirkan semuanya. Pak Surya mengangguk. Beliau mengenal sifat ibu. Sifat saya. Iya. Pak Hendra tahu Lisa adalah orang yang selalu ingin membantu orang lain. Aku tersenyum kecil. Mungkin itu juga kelemahan saya. Pak Surya menggeleng. Bukan kelemahan. Itu adalah kebaikan. Tetapi kebaikan harus diberikan kepada orang yang menghargainya. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena selama ini aku terlalu takut dianggap tidak baik. Sampai aku lupa bahwa menjaga diri sendiri juga merupakan bentuk penghargaan. Beberapa bulan berlalu. Hidupku perlahan berubah. Aku tidak lagi tinggal di kamar kecil rumah singgah. Aku masih mengingat kebaikan Bu Sari yang menerima aku ketika tidak memiliki siapa-siapa. Karena itu, aku membantu beliau memperbaiki rumah singgah tersebut. Bukan dengan uang besar, tetapi dengan kemampuan yang kumiliki. Aku juga melanjutkan pekerjaanku. Selain kembali ke perusahaan lama, aku menerima tawaran dari Yayasan Cahaya Nusantara untuk membantu banyak usaha kecil mengelola keuangan. Aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Kebahagiaan sederhana. Bangun pagi tanpa rasa takut. Bekerja tanpa merasa dimanfaatkan. Dan tidur malam tanpa bertanya apakah aku cukup dihargai. Sementara itu, kehidupan keluarga Rendra benar-benar berubah. Usaha keluarga mereka tidak lagi sebesar dulu. Namun setelah melewati banyak kesulitan, Pak Haris mulai belajar memperbaiki kesalahannya. Ia menjual sebagian aset yang tersisa dan memulai usaha kecil dari awal. Tidak lagi dengan mengandalkan bantuan orang lain, tetapi dengan kerja keras sendiri. Dina juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia meminta maaf kepadaku secara langsung. Pertemuan itu tidak mudah. Karena luka akibat fitnah tidak hilang dalam satu hari. Namun aku memilih memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf dengan mudah. Tetapi karena aku tidak ingin membawa kebencian seumur hidup. Beberapa waktu kemudian, aku bertemu kembali dengan Bu Ratna. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Aku melihatnya duduk sendirian di sebuah tempat sederhana. Tidak ada lagi pakaian mewah. Tidak ada lagi sikap angkuh. Hanya seorang wanita tua yang terlihat lelah. Ketika melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Lisa. Aku berhenti. Bu. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Akhirnya Bu Ratna berbicara. Ibu salah. Aku mendengarkan. Ibu terlalu sibuk menjaga nama keluarga sampai lupa menjaga orang yang ada di dalam keluarga. Aku tidak menjawab, karena ada luka yang memang membutuhkan waktu.
Apa kamu membenci ibu? Aku menarik napas. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang tidak. Bu Ratna menunduk. Kenapa kamu masih bisa memaafkan? Aku tersenyum kecil. Karena saya tidak ingin kesalahan orang lain menentukan siapa diri saya. Air mata Bu Ratna jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan seorang ibu mertua yang keras, tetapi seorang manusia yang akhirnya menyadari kesalahannya. Bagaimana dengan Rendra? Rendra tidak menikah lagi. Ia memilih fokus memperbaiki dirinya. Kami tidak kembali menjadi pasangan. Namun hubungan kami berubah menjadi lebih dewasa. Suatu hari ia datang menemuiku. Aku berharap dulu aku lebih berani. Aku tersenyum. Keberanian memang sering datang terlambat. Ia mengangguk. Tapi aku bersyukur pernah mengenalmu. Aku menatapnya. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu, Mas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Rendra menerima kenyataan tanpa menyalahkan siapapun. Setahun kemudian, Yayasan Cahaya Nusantara membuka program baru untuk membantu wanita yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan pekerjaan. Aku diminta menjadi salah satu pembina. Saat berdiri di depan banyak orang, aku melihat banyak wajah yang pernah berada di titik terendah seperti diriku dulu. Aku tidak menceritakan kisahku untuk membuat mereka membenci masa lalu. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa seseorang tetap memiliki nilai meskipun pernah diremehkan. Malam itu aku kembali membuka surat ayahku. Aku membaca satu kalimat terakhir yang belum pernah benar-benar kupahami. Lisa, jangan takut kehilangan sesuatu yang membuatmu terluka. Terkadang kehilangan adalah cara Tuhan mengembalikan dirimu kepada dirimu sendiri. Aku tersenyum. Kini aku mengerti. Hari ketika gelas itu pecah bukanlah hari kehancuranku. Itu adalah hari ketika aku berhenti menjadi seseorang yang selalu mengalah demi diterima. Aku pernah kehilangan rumah. Aku pernah kehilangan suami. Aku pernah kehilangan pekerjaan. Tetapi dari semua kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Karena terkadang, saat dunia membuat kita merasa tidak berharga, justru disitulah kita belajar bahwa harga diri adalah sesuatu yang tidak boleh kita serahkan kepada siapapun. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.